50 sebenarnya ya. Emang nggak bisa dipandang sebelah mata juga karena sebentar lagi akan masuk half season. Dan belum lagi nanti kalau misalnya ada patch baru besar-besaran, mereka harus coba benar-benar memaksimalkan untuk poin-poinnya. Oke. Dan terlihat sudah pemain Aura siap untuk memasuki MPL Arena. Jadi langsung aja kita sambut, ini dia Aura Fire. Kesulitan kita di week sebelumnya sih kita udah all out aja gitu, kayak mungkin lebih ke kurang beruntung aja sih. Performa RDR di week sebelumnya kalau menurut kita mereka udah kuat sih, kayak udah mulai nyatu. Di tim RBR yang paling kita waspadai kayaknya Val sih, soalnya dia improve-nya cepet banget, main roamnya jago. Kalau kejutan nggak tahu sih, yang penting kita pasti lakuin yang terbaik. Kita pengen ngasih tontonan yang menarik lah buat RBR. Ditunggu teriakannya di stage. Ditunggu teriakannya di stage, dan ini dia Aura Fire. Mereka sudah mulai memasuki arena dari MPL untuk langsung bertemu dengan sang lawannya nanti. Oke, kayaknya udah ada Fluffy, Hug juga, Facehugger kali ini. Tiga punggawa utama yang masuk ke dalam stage tentunya akan memberikan suatu performa yang sangat-sangat luar biasa di game kita yang pertama ini. Sebagai match pembukaan tentunya memang perlu banget beradaptasi dengan keadaan sekitar, tentunya juga keadaan dalam tim gamenya juga. Hingga bagaimana mereka bisa mengaplikasikan hal tersebut di dalam game. Ya, tapi secara mentalitas ini seharusnya Aura mereka lagi kuat-kuatnya ya. Lagi kuat-kuatnya. People's Champion. People Champion. Yes. Udah disematkan untuk mereka ya Om ya. Ya. Mereka membawa gelar itu sekarang. Bener, tapi dari Rebellion sendiri mereka adalah calon People Champion. Oke. OTW People Champion juga nih. OTW, bener. Kita tadi udah berdiskusi tuh. Iya, di luar. OTW People Champion juga nih lama-lama Rebellion nih. Benar, karena performanya juga ya sangat signifikan banget. Apalagi tadi kalau misalnya di-mention sama Godiva juga, Val ternyata yang menjadi pemain yang di-highlight dengan roamnya yang cukup sudah berkembang pesat untuk saat ini. Jadi apakah kali ini Val akan memberikan suatu jawaban yang menakutkan bagi Aura Fire? Ya, karena kalau dilihat dari hero-nya dari Facehugger ya, Yves, Lilia, Parsha, tadi juga udah ada Jervy di bagian belakang gitu. Kalau mau di-ban semuanya, otomatis yang bisa dipakai nanti untuk Facehugger itu seputaran hero-nya Val juga. Ada si Matilda buat jadi roamernya, atau bahkan kan biasanya dipakai sama jadi damager untuk dia. Angela juga masih bisa dipakai oleh Val. Jadi otomatis di sini memang Val harus diwaspadai oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Ada dua player bahkan di Rebellion yang mungkin sama dengan Facehugger ya. Si ini juga, Ada Swallow juga kan. juga. Jadi ini akan ada 3 orang yang mungkin akan memperebutkan kalau memang main tanknya sendiri ini tidak menggunakan yang hero-hero yang emang main tank gitu loh, yang memang benar-benar yang tahan badan di depan. Karena kan untuk sekarang kebanyakan roamer itu yang damager juga kan, yang diberikan ataupun yang digunakan oleh masing-masing tim yang berlaga di MPL ID Season 9. Tapi jangan dilupakan dengan Kufranya Godiva yang masih memiliki win rate cukup tinggi, 75%. Wow. Buat Kufranya. Baiklah. Nah, ini dia Rebellion, waktunya kalian untuk langsung memasuki dari MPL Arena. Jadi langsung aja ini dia Rebellion. Mulai dari scrim, latihan, evaluasi, kita lebih perketat dan lebih banyak lagi dan lebih percaya satu sama lain sih. Kalau strategi khusus pasti ada, nanti entah dari segi draft atau dari rotasi dan lain-lain, kita pasti persiapkan dan ya harus siap. Kalau yang pengen banget ditantang ya Godipit, karena Godiva itu di saat dia tauntingnya nih butuh dikasih tahu gitu. Harus pede, cuman ya jangan over pede juga, takutnya nanti ya kepleset, nanti ya kacau gitu. Kita akan berusaha semaksimal mungkin dan memberikan yang terbaik. Buat tim Aura, siap-siap. Kalau kita panas, yang panas kita, apinya Aura Fire padat. Hati-hati Aura Fire, apinya akan dipadamkan oleh Rebellion, semakin panas lagi lewat statement yang diberikan oleh
oleh masing-masing player yang berlaga. Itu dia semangatnya membara dari kedua tim ya, memberikan suatu quotes yang sangat menantang dan sangat menarik sekali. Kita akan juga menantikan dari fase BNNP yang mungkin sebentar lagi akan kita lihat. Tapi dari sisi dari Rebellion Zion, mereka menurunkan Suelo, Dairen, Biru, Jisa dan juga Val yang berada di posisi tank ataupun roamernya. Ya, bicara soal Dairen ini kita melihat perform yang sangat luar biasa ketika dia menggunakan Khalid. Yap. Cuman di sini ada suatu kondisi yang memang harus dipenuhi oleh Rebellion sendiri. Khalidnya bisa bersinar ketika berduet bersama dengan Yip. Oke. Reward Manipulation langsung ada Raging Sandstorm ke bagian ujung Yap. dari zona Reward Manipulation. Mau kemana? Kena 2, kena 3, bahkan dibalikin semua keadaannya waktu Blokade ya Om ya jalannya. Benar. Dan Yip termasuk adalah salah satu hero yang sering dipakai oleh kedua tim ini. Oleh kedua tim ini, oleh kedua player ini, sama-sama mereka sering menggunakan juga hero-nya, punya Ya. win rate masing-masing juga. Oke, tapi seperti biasa kita udah melihat nih bagaimana line up yang udah diturunkan ataupun line up yang memang sudah memasuki MPL Arena. Yes, benar banget. Penasaran gue, nggak sabar gue mau lihat. Sama. Ini bandnya yang mau kemana gitu loh? Iya. Trainernya Mau adu apa mau gimana nih? atau mau ke Jisa? Nah, atau mungkin kebalikannya, dari Rebellion bakal nge-ban ke hero-nya Facehugger atau bakal nanti hero-nya Kabuki juga. Ya. Ini bakal jadi banyak pertanyaan banget karena fase BNN Pick ini adalah awal mula ya, bagaimana kita memulai ataupun strategi akan berjalan di game kita. Tapi, tapi menurutku ada 2 sih yang bisa di-ban sekarang ya. Apa itu? Satu Fanny, Satu Fani, Valentina. Valentina. itu wajib. Wajib. Atau mungkin tambahin satu deh, Apa tuh? Natalia. Oke. Berarti Natalia. Johnson masih aman ya? Johnson aman lah. Aman ya. Bisa lah, bisa. Bisa ya. Masalahnya lagi tinggi nih. Lumayan. Tapi tergantung sih, karena dari Biru sendiri kan udah terkena Johnson ya. Ya. Bisa di ban juga sebenarnya. Cuma kita tahu antisipasi waktu ada Johnson itu bagusnya Val. Dia pakai Matilda, dia nabrakin loh. Dia Iya. nabrakin, terus dia langsung kabur dengan Guiding Wind. Dan menurutku dari Rebellion mereka punya jawaban buat Iya. Johnson Kadira. Masalahnya Johnson bukan cuma memberikan damage, tapi efek traumatis, Pak. Nah itu tuh. Itu jadi permasalahan besar Iya. 40 memang. Tapi kalau menurutku sampai detik ini ya, bagaimana menghadapi Johnson dengan misalnya dikombo dengan Kadita, bahkan misalnya ada Yuzong, akan ada triple petrify Iya. gitu. Menurutku akan harus ada hero-hero yang tankinya super kuat. Kayak kemarin kita ngeliat di pertandingan antara EVOS ya. Itu ada Edith, Aldous. ada Aldous, Ada ada Aldous. Edith yang akan nebein badan-badannya. Tapi aku bilang Edith kemarin statusnya meski menang ya, itu nggak terlalu bagus ya. Oke. Ya secara asis ya, tapi deathnya juga hampir sama dengan asisnya gitu loh. Jadi pasti ada trade 1 untuk 1. Iya. Kalau untuk Edith kan sayang, kalau bisa kan menang kenapa enggak gitu. Ya, memang ya kita harus tetap mencari keuntungan. Tentu Pasti. ya. Harus ada profit. Ya Matila kan bisa kabur. Jadi Iya. Betul. Oke, dan ini dia untuk tim line up kita. Val, Jisa, Birul, Diren, dan juga Suelo. Untuk Rebellion Zion, posisi keempat. Dan lihat dari Aura Fire, Facehugger, Fluffy, Kabuki, Haego, Diva, posisi ketiga. Wow, ini pertandingan memperebutkan posisi pastinya ya. 4 dan 3 ini Nih. luar biasa banget. Ya, dan baru saja kita bahas ya. Dari Facehugger, dari Suelo, itu sama hero-nya juga. KP-nya gede, asisnya juga. Cuman terpaut tipis banget. If ini bisa masuk ke calon banlist bagi dua-duanya. Nah, Tergantung first pick sih kalau belum. Iya, aku Ya kan? juga setuju. Tergantung first pick, terus lawannya berani nggak untuk melepas, ya kan? Atau udah siap dengan ada Yuzong nanti. Nah, itu lagi tuh. Pasti mereka udah memikirkan nih. Kalau ini kita lepas seperti apa? Kalau ini kita ban kita akan mengambil apa? Iya. Banyak sekali pastinya pertimbangan dari masing-masing player ataupun coach yang memang ada di belakang mereka. Tapi untuk sekarang kita akan lihat dulu bagaimana head to headnya. wow. Oke, secara objektif Rebellion Zion jauh banget ya dibandingkan dengan Aura Fire. Di first objektif rate-nya. Unggul jauh bagi Aura Fire, tapi untuk towernya di sini dimenangkan oleh Rebellion Zion. Dari sisi KDA, mungkin untuk win rate bahkan total damage-nya nggak terlalu jauh berbeda. Yang fun fact-nya ini 2-0 kemenangan untuk Aura Fire di match sebelumnya. Waktu itu. Ini season lalu ya. Iya, Season lalu. Ini kita Kali ini udah ambil beda. datanya season lalu. Ya. Namun season kali ini dari awal, dari hari pertama plot twist semuanya. Post ban-nya Rebellion ini Kufra. Dan jujur ya, mungkin buat teman-teman semua di rumah kalau mikir kayak kita talent prediction gimana sih kok tiba-tiba bisa talent prediction? Kita itu 1 hari baru diinfoin buat talent prediction. Kita melihat berdasarkan data. Iya, Belum iya. lihat dari permainan, belum lihat pemain yang diturunkan. Tapi ya ini dia untuk Samsung Galaxy A Series Ways to Victory. If yang akan menjadi kunci untuk pertandingan kali ini bisa jadi merespek band terhadap Fanny dan hero signature dari Facehugger. Bersiap untuk bermain early ketika berhadapan dengan Aura.
Hero ini ya harus dikasih hero yang bisa mandiri juga sampai kan di late game karena dia sering untuk melakukan split push dan mengantisipasi strat yang lagi sering terjadi sekarang. Double fighter. Double fighter ya. Ya, double fighter ini udah lazim banget ya karena sekarang kan dulu Marksman kan, Marksman masih ada trio tuh waktu 4, Beatrix masih ada, Iya. Clean, Brody, Popol Pupa. Sekarang kalau dilihat-lihat, Clean win rate-nya aduh, lagi down banget karena selalu Jeblok ditabrak banget. sama Johnson gitu loh. Iya. Rapornya merah ya Om Ya, ya. rapornya merah buat Clean. Iya, kita kalau ngelihat kemarin juga berkaca dari pertandingan Aura dan juga Alter Ego dengan 2 fighter yang diturunkan. Ini memang ciri khas Aura Fire mulai terbentuk kayaknya Ya. di season kali ini dengan memberikan mungkin bisa dibilang meta-meta baru. Pressure. Pressure baru. Bicara soal double fighter, ini item yang baru masuk juga kemarin ya, Queen Swing. Queen Swing, ya. Ada Queen Swing, jadi dia akan jauh lebih sustain lagi di garis depan. Betul, setuju. Ini bisa dibilang item yang cukup lama menghilang Om ya. Betul. Sama kayak Haskell zaman dulu ya. Haskell sempat lama hilang, Ruby nongol, Haskell-nya Muncul muncul lagi, kembali. muncul Tapi lagi. ini dia, wow, talent prediction, talent prediction ya. Audience prediction by Semua TikTok. aja lu. Semua talent lagi. Iya. Ada Rebellion 11%, lalu 89%-nya milik Aura Fire. Wah, ini benar-benar rame berarti ya teman-teman dari Aura Fire yang mendukung. Tapi buat fans-fans dari Rebellion, jangan Ya. mau kalah. Kan mau kalah? Ayo voting juga, siapa tahu tim kalian yang nanti menang di game pertama. Coba Ataupun, dong. menang di game Di kolom kedua komen nih juga. ya, di kolom komen nih, kalau memang kalian fans dari Aura Fire, nongol dengan emot-emot api. Wah, boleh. Yoi kan? Tapi kalau kalian pendukung dari Rebellion, tolong hadir dengan love birunya nih. Love biru. Coba mana love Boleh. birunya nih ya. Tapi sekarang kalian juga bisa menyaksikan langsung lewat Nimo TV. Kalian bisa langsung menuju ke channel dari MPL ataupun dengan para streamer-streamer yang sedang restream sekarang. Benar, ada bannernya di aplikasi gratis tentunya kalau kalian pengen dapetin skin-skin keren. Ada epic, ada legendary, terus juga ada diamond juga buat teman-teman semua. Siapa tahu kan kepingin tuh skin-skin epic yang kayak punya pro player, ya kan? Skin-skin kolektor kayak punya pro player juga. Gas langsung nonton Nimo. Langsung ya teman-teman ya, karena banyak aktiviti yang bisa kalian langsung ikutin. Nggak cuma nonton doang. Iya. Ada guest coin di sana. Pulung tuh sering tuh di Ada sana. piknik. Piknik. Pulung kan juga live stream di Nimo. Iya, sama. Iya, memang warganya kompak-kompak gitu. Setuju. Iya, at least itu kan lagi ngetren sekarang. Iya, at least. At least ya. At least inilah bang gitu ya. At least itulah bang tuh. At least banyak banget at least lu. Ya. Kata-kata at least lo yang ngetren ya kayaknya. Iya lagi ngetren minimal inilah bang. Minimal itulah bang. Berarti meta at least sama meta minimal. Banyak banget bang. Oke, itu sudah ada TZ juga. Yes. Analis buat Aura. Udah mulai hadir. Kapan ya dia jadi player lagi? Kangen juga. Ngeliat Iya, iya. tamusnya TZ gitu. Karena kalau dibilang dia udah menjadi analis ini dari season lalu ya om ya. Iya. Season lalu kan dia juga emang dia ada, tapi nggak bermain. Dan dia membantu bagaimana dari belakang layarnya nih. Belakang layar itu seperti apa, itulah yang diberikan dia kepada teman-temannya hingga ada hasilnya mereka bisa sampai ke babak playoff. Dan di atas coba lihat countdown-nya 10 detik lagi waktunya kita akan menuju ke Pen and Pick di match yang pertama, di game yang pertama di antara dua tim ini. Oke, ini akan menjadi pertarungan yang menarik tentu ya buat kita semua untuk pembukaan match pembukaan di hari yang kedua ini. Ah mantap kali, kolom komen kita berapi-api sama biru-biru nih. Wih. Mantap kali teman-teman. Terima kasih atas partisipasi kalian dan waktunya kita akan menuju langsung ke Pen and Pick. Oke, sudah ada Parsha ternyata yang di band bersama dengan Valentina. Satu hero dari Facehager pun nggak boleh muncul. Mereka masih coba untuk bisa mendapatkan Yif. Apakah kali ini dari Aura Fire yang akan nge-ban ke arah Yif tersebut? Atau malah dibiarkan begitu saja karena mereka udah pede untuk Kalau meng-counter? ada Yif juga, mereka bisa ngelawan ya dengan Yuzong. Yuzong langsung nongol. Langsung nongol. Persen second apapun yang terjadi ada Iya. Yuzong di sana. Langsung Bang. auto. Dan juga masih ada Esmeralda yang bisa diambil nanti. Ya. What's your command? Your Oke, team Fanny, is ini dia nih. banning. Penting banget untuk nge-ban Fanny ya karena permainan dari Kabuki sepanjang menggunakan Fanny belum pernah Your kalah sama team sekali. is banning. Lancelot ada juga respect ban terhadap Kisa. Yap. Kurang satu link, mana nih linknya? Link ya. Belum Oh, lagi link nih. ini. Belum nih. Belum. Masalahnya dari kedua tim ini juga, contoh dari Aura Fire deh, ini kan masih tanda tanya juga. Siapa yang akan menjadi jungler untuk di game kali ini? Betul. Kita masih belum tahu tuh, Pak. Bener. Masih tanda tanya. Tentatif. Dari Kabuki sendiri di saat ada sesi wawancara, kan baru Fanny yang kelihatan. Iya. Sebenarnya masih ada hero-hero lain. Tuh. Kan berarti bukan Fanny doang gitu loh. Mungkin surprise yang akan dikeluarkan nanti. Itu dia, Pak. Kita masih bingung nih. Tapi kuat loh kalau kita bicara progres dari Kabuki sendiri ya teman-teman. Kuat Waktu banget.
season kemarin di regular dia tuh main fighter kan. Oke. Iya. Terus tiba-tiba main di playoff itu main marksman. Dia pakai Nathan. Terus lagi-lagi untuk season yang ke-9 awal dia mainnya Fanny. Nih jadi menjadi sebuah tanda tanya besar dan Kadita Hayabusa. Yif terlepas. Yes. Langsung gas. Ini Nggak pakai lama nih. iya, ini kemungkinan besar kita bakal Diambil sih ngeliatin kayaknya. Yif-nya. Tapi Yif langsung dilawan dengan Yuzong Lilia. Pasti. Itu combo loh kemarin Pasti juga ada Yuzong Lilia. masalahnya. Iya. Mikir lagi nih Rebellion nih. Tapi kalau PD pasti mereka mau ambil. Kalau nggak diambil, Kalau nggak Diambil pasti. diambil sama orang. misalnya nggak diambil sama Aura. Iya. Nah kan ya, langsung. Your team Boleh. is Oke, picking. kali ini udah mulai sedikit-sedikit terbaca sama Iya. kita untuk dari skema pemilihan hero-nya. So, ini Yuzong Yuzong ya, Yuzong. sama Lilia ya. Lilia, amankan hero-nya Facehugger. Atau kalau mereka mau mereka bisa ngelepas dulu untuk si Lilianya ya. Iya. Karena udah ada Yif, Night sky Esme. Esme, Yuzong. Esme Yuzong. Wow, Your team Kufra. is picking. Oke. Oke. Kita salah nebak semuanya. Esme dan juga Kufra. Esme memang kuat banget untuk late game. Apalagi nanti yang pakai Fluffy. Atau bahkan bisa kabukin ini masih bisa double fighter loh, jangan salah. Itu udah Iya. kebiasaan mereka dari season lalu kan. Benedetta Satu tetap hero, keluar. tapi bisa ke XP, bisa ke gol. Itu. Aura doang tuh. Aura doang. Emang jadi ciri khas ya dari Aura. Tapi kali ini apakah Yuzongnya diamankan terlebih dulu? Tapi ternyata Oh, satu hero yang sangat berbahaya untuk kali ini. Ya, untuk di musim ini. Iya. Chow. Jadi hero yang memang harus digaris bawahin. Ya, harus diperhatikan ya. hero laris ya bisa dibilang untuk Laris, sementara. laris, Mbak. Win Benar. rate-nya gede loh ini, Cow. Ini gede buat cowoknya sendiri. Iya. Karena dia bisa nge-lob juga untuk hero yang tipis. Yap. Ruby. Your team is picking. Oke. Tebel ya semua ya. Ada link yang memang ditahan untuk dikeluarkan. Your Oke, team Lilia. is back. Lalu diambil. Ditahan memang linknya. Siapa yang mau ngambil? Karena antisipasi dari Aura Iya, ada Kufra. Ada Kufra. Sementara dari Rebellion sendiri ada Ruby. Nah loh. Ada Chow juga. Betul. Nah loh. Ada skenario begini juga Pak Iya. Polo. Kalau misalnya Aura nanti, Heeh. kalau emang mau main double fighter Iya. kiri kanannya, tiba-tiba ngelihat dengan ada Ruby, ada Chow, Popheus mungkin bisa jadi pilihan juga. Bisa jadi. Tapi dengan ada 3 mates unsurnya berarti. Sun rises. Sejauh ini ya memang Wah, di respect, di Khalid. respect ya. Kombinasi If Khalid. Ini Iya. Dairen ya kan, yang kemarin juga Swallow, Dairen berulang kali menciptakan peluang besar untuk bisa mendapatkan poin kemenangan di band sekarang. Tapi bentar Om, Buat Khalid ya. nge-ban Khalid. Misalnya nggak di-ban pun, Mhm. Khalid diambil oleh Rebellion. Oke. Di mana Om? Posisinya. Rodi. Double fighter kah berarti? Iya dong. Double fighter kanan Double juga. fighter. Double Kanan fighter kiri. juga Tebel berarti. semua nanti, Iya. tebel semuanya. Oh, linknya Hike pun juga di ban. Oke, menarik banget. Berarti Mas- Jisa pun Masih ada Roger. iya. Kimi. Masih Your ada, team nah is ini kalau ngeliat winning. ini juga di band ya, masih ada satu lagi, Karina masih ada. Oh iya, masih ada Hero Karina. tebel ini bakal rontok loh kena Karina. Benar-benar. Wah, ini Ini tebal gini Kari udah paling bener ya. Kari. Rock atuh Kari. Gold lane ya. Udah di buff lagi. Udah di buff Iya. lagi. Kari yang nggak pakai nah. Iya benar. Nggak Sama-sama sakit Pak masalah. Sama-sama sakit. Ini band terakhir ya untuk Rebellion. Melihat dari sisi dari Hero Hike juga belum muncul. Hero Kabuki pun. Kalau Pakito? bisa dilihat juga belum ada. Pakuito bisa menjadi pilihan juga untuk di band kali ini. Pakuito jago atau Aulus. Aulus sih. Aulus Hike itu kan nomor 1 global ya. Iya, Iya. Aulus. Aulus Racing dari Hike ini mungkin patut diwaspadai Yep, juga. My pleasure. Tapi Karina. Karina Your ternyata. team is picking. Karina beneran di pen. Iya. Oke, RBL Wawa ini mah. Oh, Your Beatrix. team is Patrick ternyata. Beatrix terlebih dahulu Om Bawa. oke. Nah ini tinggal ngelihat mau main mana nih Pakito. Bisa dipakai, tapi untuk last pick karena masih hidden ya. Takutnya kalau mereka dapetin Pakitonya, ini keluar Popheus beneran. Beneran. Itu Beneran nge-trigger Popheus, semua. beneran keluar Popheusnya. Takutnya ya kan. Nge-trigger semua masalahnya. Ruby Chow udah nge-trigger tuh. Tambahin lagi. Tapi core-nya ke siapa? Oh, Oke, God Laner-nya udah nongol. nah ini Ini nih. dia core-nya nih. Nah, Misteri kita ya. Misteri nih. misteri ilahi nih akan muncul nih. Kira-kira Roger kah, Aulus kah, atau mungkin Terakhir kelihatan sih Pakito ya. Pakito ya. Antara tiga inilah ya bisa dipakai oleh Aulus, kalau Bisa. mau sih Aulus. Kalau mau. Aulus ya Om ya. Tapi Yin. Your team is picking. Wow, wow, Oke. wow, wow, wow. Oke, Time to Aulus. my turn. My turn. Aulus kalau aku. Aku juga. My turn. Itu sangat-sangat ini ya. Gampang nama dari ultimate dari Yin ya teman-teman di luar sana yang sedang menyaksikan. My turn. My Atau turn. giliran saya. Nah, giliran saya. Iya. Karena gini tulisannya my turn kalau kita lihat di description ya. Iya. Begitu diklik
Giliran saya. Iya. Di bahasa Indonesia. Jadi giliran saya. Oh, Matilda. Oke. Bentar. Ini Jungler Kufra. Esme kah? Junglernya atau Kufra? Kufra. Jungler Kufra lagi. Esme. Hai. Masalahnya pernah Om. Hai pernah menggunakan Kufra sebagai jungler. Wow. Oke. Pernah banget tuh orang. Dan gue pernah ngekesin dia juga menggunakan si Kufra ini Si sebagai Kufra. jungler. Nongol lagi. Plot twist. Cuman susahnya di sini Yin bakal tangkap siapapun juga bebas banget. Tadi Oke. gue kira dengan adanya Aulus ya, waktu Yinnya main turn, di luarnya begitu dia mau keluar, itu dikasih langsung ada Yin Fury-nya. Oke. Jadi dia keluar udah gak bisa kemana-mana, kena efek slow, kena burn effect juga. Yep. Tapi sekarang ini bisa lepas. Baiklah, tapi inilah keputusan dari kedua tim. Inilah keputusan yang udah mereka ambil. Masing-masing hero udah di pick, masing-masing hero udah di ban, dan waktunya teman-teman semua langsung banjirin lagi kolom komen kita dengan semangat-semangat dari kalian. Entah itu emot api, entah itu emot dari love berwarna biru. Karena kita akan langsung menyaksikan match yang pertama, game yang pertama, Rebellion Zion versus Aura Fire. Alright, kali ini bisa ditemani oleh Pak Pulung, Gio, dan juga Om Wow. Ada kita Kufra. bertiga adalah Wagilung. Wagilung siap. Baik, dengan Kufranya sebagai jungler. Wow. Ini akan menjadi salah satu pertandingan yang menarik karena ini bisa dibilang cukup out of meta juga. Tapi bisa dibilang high dengan kekuatan dia sebagai jungler yang cukup unik. Tentu bukan hal yang luar biasa. Ini masalahnya capek Pak. Capek nebaknya Pak, serius. Mau pakai apa lagi gitu karena Val tadi udah maju sendirian ke bagian depan. Untungnya dia masih bisa pulang bertemu dengan rekan-rekannya. Tapi udah ada sebuah pergerakan yang langsung dilakukan oleh Hai. Lompat dengan Tyrant Revenge-nya. Hampir saja tadi mengenai ke arah Yin yang digunakan oleh Jisa. Oke, sementara itu dengan ada pertarungan di area gold lane kali ini, dengan ada Biro dan juga adanya Kabuki, ini sama-sama hero yang sama kuat untuk menghancurkan turret. Permainan objektif akan menjadi salah satu gameplay yang dipermainkan di game kita yang pertama ini. Nih, buat Cinepolis sendiri, kapan lagi nonton MPL Season 9 teman-teman di bioskop pula? Karena sekarang kita akan balik lagi melihat bagaimana pertempurannya Fluffy. Udah mulai dikejar, dari Purify-nya udah dia gunakan juga. Dua orang yang mengejar masih bisa dia tinggalkan dan juga selamat. Iya, soalnya kan dari teman-teman Aura Fire sendiri ya, dari Godiva aku belum melihat pergerakan dia untuk babysit ke arah Beatrix Kabuki. So, ini menarik nih untuk disimak. Apalagi di area atas kali ini, Dairen sepertinya masih cukup leluasa untuk menghadapi Fluffy. Tapi udah mulai ada pertarungan di area atas. Bahkan satu scoop lurak kedua dari Val mencoba untuk dapetin high di area depan. Tapi teman-teman Rebellion Zion, mereka main setup ke arah turtle-nya. Tertinggal level ya Om ya. Yes, karena memang pelan ya untuk Kufra kalau mau mendapatkan creeps dengan cukup cepat juga. Dan ini sebenarnya enak sih buat Jisa kalau dia pengen masuk. Untuk hero-hero yang bisa ditarget oleh hero yang punya half HP seperti ini. Waduh, banyak banget dan sekarang Lemo Vendetnya udah langsung connect. Dan pertempuran kali ini akankah menjadi milik dari Aura karena udah ada Tyrant Revenge di bagian yang berbeda dan juga untuk Fluffy-nya. Langsung diajar habis-habisan, Hai-nya tertinggal seorang diri, boncing ball masuk ke dalam outer turret-nya dan belum level 4. Wow, belum level 4 dari high-nya. Bahkan kali ini Turtle bisa dimainkan oleh Rebellion Zion. Dan kalau kita dengar suara-suaranya, sudah banyak teriakan-teriakan dari Aura dan juga Rebellion Zion. Mereka benar-benar semangat sekali di game kita yang pertama ini. Oke, tapi dari Birul sendiri bisa dibilang belum berhasil nih dengan menggunakan Popolen Kupa. Harusnya kan ini udah ada tekanan yang bisa menabrak langsung ke arah outer turret yang ada di bottom lane ya Mawa ya. Benar, tapi kali ini dia yang harus melakukan recall juga karena memang dari kabuknya ini di cover. Dia yang akan dijadikan terlebih dahulu sebelum akan dibantu di top lane-nya. Karena di top lane ini masih pertukaran minion. Yap. Saling memotong satu sama lain dan Kabuki bebas banget di bottom lane. Waduh, Facehugger. Ada lagi The Way of Dragon, tapi untuk kali ini dengan Plexus yang dikeluarkan. Ada lagi Tyrant Rage kali ini udah mentok juga ke arah dari Val-nya. Val masih bisa pergi dari area tersebut dan ada teriakan-teriakan lagi di belakang kita. Awas, Oke, ditangkap. Fluffy-nya kali ini menjadi target operasi dari Rebellion Zion. Bahkan belum ada my turn yang dikeluarkan oleh Jisak terhadap Fluffy di garis depan sana. So, ini masih cukup aman sentosa pertarungan barusan, tapi udah mulai ada Falling Starman yang digunakan oleh Fluffy kali ini mencoba mengejar Jizanya. Tapi my turn kali ini diajak adu mekanik. Fluffy kali ini dalam ancaman yang cukup besar, masih coba untuk ditonton tadi oleh Godiva juga di Iron. Menunggu sampai keluar dari my turn dan masih selamat dari kedua member kali ini. Waduh, malah untuk kali ini Esmeralda aja berhasil didapatkan. Tyrant Revenge dikeluarkan, Hai-nya bouncing ball, ada Godiva juga dengan guiding wind yang dia milikin. Belum ada tambah
tambahan satu player lagi korban yang dilakukan oleh Aura Fire, malah mereka kehilangan satu player lagi. Om Wawa ngelihat dengan adanya hike dengan Kufranya, apakah ini bakal ke arah mana gamenya dari Aura Fire sendiri, Om? Ya, Aura mereka harus nge-drag gamenya ke late ya, very late karena mereka mengandalkan Esmeralda bersama dengan Beatrix. Oke, berarti late banget ya Mama ya. Late banget. Late banget. Dan juga satu pesan gue, tolong diingat oleh adik-adik di luar sana ya. Jangan dibawa kering ya adik-adik. Tolong pikirkan juga nasib player yang lain ya. Bener. Please. Ini hanya digunakan oleh pemain-pemain profesional. Waduh. Oleh pemain itu sudah pasti ya. Iya. Dengan sebuah chemistry yang memang terjalin dengan begitu baik ya. Makanya mereka pede menggunakan hero-hero seperti ini. Tapi untuk kalian di luar sana ya kita nggak tahu juga ya. Ya, mungkin kalian juga jago juga. Tapi kali ini kalau kita lihat di menit keempat, Turtle yang kedua sudah diamankan oleh anak-anak Rebellion Zion. Sementara itu, dari Aura Fire, mereka coba cari kompensasi di area bawah. Hyde dan juga Kabuki saling bahu-membahu, tapi udah ada Will Dragon-nya. Vesagar kali ini nggak mau keluarin Black Shoes karena damage yang dihasilkan dari Val nggak bisa di-backup juga oleh Swallow. Yap, karena Godiva juga tadi sangat baik ya. Dia memanggil dengan Guiding Wind. Di bawah nih Passion dikeluarkan. Valnya terkena dengan Angry Gloom yang udah mulai cukup sakit. Godiva yang mulai hadir kembali. Basic attack-nya juga udah masuk. Dan Jisa masih fokus untuk melakukan farmingan. Yes, karena memang mereka lagi unggul juga ya dari Rebellion Zion untuk dari segi goldnya, bahkan untuk itemnya mau di menit kelima ini. Yes, sudah ada War X bagi Jisa. Ini udah waktunya untuk dia bertarung pastinya ya, karena dapetin satu half HP seperti ini. Tapi ada Will Lihat, Dragon Mon. Lihat, Mon. ditambah oleh Meister kali ini. Apa yang akan dilakukan Godiva yang terculik? Sementara itu udah ada second kali keluar, tapi Val di garis depan sana coba untuk disitu dapat Kabuki seperti satu point killnya ke arah Val dan bubar sudah pertarungan di area Lord Pit-nya. Gagal untuk mendapatkan satu dari Aura, malah harus kehilangan Val di area tersebut dan mendapatkannya adalah Kabuki. Oke, satu damager utama yang dimiliki oleh Aura udah mendapatkan keuntungan, tapi Swallow akan ditabrak dengan Tyrant Revenge? Tidak. Tidak. Sabar dulu. Karena mungkin dari High juga butuh item juga ya, sehingga biar lebih tanky lagi. Ya, Bisa buat inisiasi. Dan dari High karena dia adalah jungler tank ya, mau gak mau ini harus mengandalkan kiri kanannya untuk bisa memberikan damage besar atau bahkan sebagai mid laner-nya. Oke, ini satu outer di bottom lane udah berhasil dihancurkan oleh Rebellion Zion, sama seperti head to head mereka. Untuk first turret-nya mereka jauh lebih unggul dan langsung dibuktikan untuk kali ini. Ada lagi konstelasi dikeluarkan, akan langsung aja mau pendeknya kena ke arah dua orang Black Souls, langsung dikeluarkan begitu aja. Sementara untuk Kabukinya berhasil didapatkan ya, bener aja. Untuk Kabukinya langsung menghilang, tapi Jisanya berada di bagian depan. Semua yang ada di depan tersebut langsung ditumbuk-tumbuk, ditinju-tinju, diinjak-injak. Semuanya dilakukan untuk bisa mendapatkan siapapun player dari Aura Fire. Dan itu harga yang mahal banget untuk mendapatkan Kabuki. Karena kita tahu, seperti tadi Omowa juga udah bilang, Kabuki akan menjadi insurance di area late game. Tapi kali ini udah tumbang satu kali, tentunya Rebellion Zinai. Ini pun di early-nya mereka udah kuat. Kita nggak tahu, kalau misalnya mereka terus memombardir, bahkan untuk satu objektif berikutnya, Turtle lagi dan lagi diamankan oleh Rebellion Zion. Ini mungkin bisa menjadi tren positif bagi Rebellion Zion sampai ke late game. Damage-nya memang udah terlalu besar ya, apalagi buat Biro dengan popol kupanya. Waduh, ada lagi Wave Dragon bahkan untuk Godiva memberanikan diri masuk langsung dengan cycling ini, tapi Birulnya mendapatkan free positioning, dilompatin lagi oleh High. Ada Tyrant Race tapi malah kupanya yang mentok. Sementara untuk popol kupa kali ini berhasil didapatkan juga. Godivanya langsung mundur ke bagian belakang, sementara Vesaker juga berhasil didapatkan Tyrant-nya. Terus-terusan membuat mereka berdua tidak bisa pulang. Bisakah kali ini mereka pergi dari atas semoga Vesaker sekali lagi hilang sudah. Tyrant-nya bekabuk sebu aja langsung disabet dengan sabitnya. Wow, karena kita lihat juga Dominus baru jadi Revolt Star Moon kali ini dari Fluffy mencoba untuk memukul mundur anak-anak dari Rebellion Zion. Bahkan satu Emma Bandit yang nggak kena ke arah Godiva dan teman-teman dari Aura Fire masih coba untuk bertahan kali ini. What a play dari kedua tim. Wow. Tyrant menunjukkan lagi kelasnya. Tidak ada yang boleh pulang, Om Wawa. Iya, sini gila banget. Permainan solo berhadapan dengan dua sekaligus tadi dan membuat Jisa bebas banget. Tadi dia split, dia ada di bottom lane dan bahkan udah dapetin level 12 dulu. 3 level perbandingan dari kedua jungler kita. Wow, jauh ya. Oke, level 12 berbanding level 9. 3 level atribut beda, damage beda, mungkin dari durability-nya sama. Sementara itu untuk Godiva kali ini berhasil didapatkan lagi Wave Dragon-nya. Kabuki pun menjadi korban, Godivanya menghilang. Ada 2 player dari Aura Fire langsung aja menghilang dengan sangat-sangat cepat. Aura Fire kali ini dalam tekanan yang luar biasa. Sudah ada Tyrant Revenge dan Tyrant Set
ke arah sana. Tapi lihat, dari pergerakannya Hike masih belum ada damage yang diberikan kepada seorang Val. Dan Val pun langsung dijemput oleh teman-teman Rebellion Zion kali ini. Wow. Nah, ini bisa dibilang low damage kaum Aura Fire. Low damage sih buat Aura Fire. Mereka harus bring gamenya sampai dengan super late. Karena begini, dengan adanya Yin, dia bebas banget buat culik siapapun juga yang ada. Gak ada yang bisa menghentikan Yin-nya. Beda kalau kita lihat Yin yang kemarin, lawannya itu masih ada Rafael bisa nge-stun. Oke. Ya kan? Masih bisa di counter buat Yin, ada Aulus juga. Untuk kali ini, iya, yang ditangkap pun ya harus berdoa semoga dia nggak tumbang di dalam. Oke, harus berdoa agar bisa kembali lagi ke alam dari Land of Dawn. Tapi Oh My Vendette-nya again and again, Dairon-nya terus-terusan menunjukkan kelasnya sebagai satu explainer yang sangat-sangat baik sekali. Tapi Flavinya masih bisa pergi ke arah yang berbeda. Ada lagi satu buat Dairon Reverse, Dairon Reja Connect. Kamu keberi di bagian belakang, jauhnya tidak didapatkan, Valnya langsung menghilang untuk kali. Tapi Hyde-nya mendapatkan nasib yang sama. Satu player dari masing-masing dia langsung menghilang. Ada lagi poin kristalnya, tapi juga mainnya mau pergi ke arah pada. Langsung dikejar habis-habisan, Birulnya mulai mengamuk. Birulnya langsung pergi dari tersebut. Karena Kabuki damage-nya sudah mulai tidak tertahan. Gila pertarungan dari Rebellion Zion kali ini benar-benar mengamuk atas Aura Fire. Kehilangan 2 member, mereka bisa membalas keadaannya. Tapi kali ini Aura Fire bisa dibilang sedikit demi sedikit udah mulai dapetin momentum ke arah team fight-nya. Ya, Tapi tinggal menunggu aja dari Kabuki ataupun juga dari Fluffy bagaimana dia udah punya item nantinya. Blue team turret has been destroyed. Nih, panjang nih war kayaknya nih Om. Ya, dan bahkan tadi Jisa agak sedikit terlambat sih. Dia berusaha untuk menangkap Fluffy kan. Itu tinggal 2 kotak loh HP.